Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisa Maraton di channel YouTube aku sudah penulisan dan episode tutorial MX3. Di topik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi nostalgic ya. Jadi nostalgic kemarin ini sekali lagi adalah sebuah sindrom sejenis stres yang berupa sindrom yang mengakibatkan seorang itu tidak bisa bernostalgia karena beberapa alasan, sudah tidak dianggap tidak berguna ataupun sudah ketinggalan zaman sesuai arahan orang tua, guru atau siapa saja ya. Nah, jadi sebenarnya ini bisa mudah sekali itu diatasi dengan cara sesuatu yang lebih santai dengan menerapkan 10B ya. 10B untuk mengatasi stres itu adalah bertenang, bernafas, berkata dalam hati, berkomunikasi, beribadah, berpikiran positif, mendengarkan musik, dan lain, dan juga lagi nih guys, berfungsi dengan komunikasi dengan seorang ya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Kaidah 10B dari penelitian itu adalah bertenang, terus bernafas dengan dalam, berkata dalam hati, beribadah, berbicara dengan seorang, bisa mendengarkan musik, berrekreasi, terus yang ke-8 adalah bersenam, berpikiran positif, dan juga ini guys, berbicara sepenuh hati ya. Jadi kita bisa mengatasi control stress ini yang bisa dapat kita diatasi dengan seperti tadi ya. Nah, tapi bagaimana berkaitan dengan nostalgic? Mungkin kita tahu bahwa nostalgic itu sebenarnya merupakan sindrom sejenis stres yang tidak bisa nostalgia. Caranya mengatasinya adalah yang pertama dengan barang berharga. Barang-barang berharga seperti foto, piala, ataupun dokumen-dokumen penting, piagam, itu jika harus dijaga, harus diarahkan. Jadi kita minta kepada itu atau keluarga lainnya untuk meminta agar foto tersebut dijaga dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita merasa barang-barang nostalgia itu saja pecah, nggak ada gunanya lagi. Kita bisa lebih stres, kita kesulitan bernostalgia. Yang otomatis saya itu juga membawa penyakit berat loh, selain stres, selain stroke, gagal jantung, tapi juga mengalami anemia akut. Lalu kemudian disarankan menyimpan piagam, piala, atau barang berharga lainnya seperti foto harus disimpan di lemari yang kacanya tuh nggak bikin terlalu pecah, tapi dasarnya masih lagi supaya tidak gampang ketika membereskannya. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah bentuk film layar lebar. Film layar lebar merupakan genre TV yang menayangkan film layar lebar setiap musim liburan atau musim spesial. Biasanya itu tayangkan di TV dan bentuk DVD. Namun akan tetapi cara untuk mengatasinya adalah kalian harus mendownload film tersebut sebisa mungkin di beberapa website seperti pecimovie.net untuk film Malaysia ataupun layar kaca 21 untuk kalau misalnya harus ditentukan hari hanya, kalian segera download dan boleh modifikasi secara bebas supaya pada saat hari hanya pun pada saat kita tidak perlu lagi itu bisa dilakukan dengan cara menyamakan adegannya supaya tidak terlewat. Atau kalau bisa sehari sebelum film yang bertayang di TV, kalian harus nontonnya lewat PC atau laptop atau TV yang ditancapkan di sini, atau digital TV juga bisa dengan aplikasi Netflix. Kemudian yang ketiga tentang musik. Mungkin tentang musik kalian bisa mudah gampang diserap, baik itu musik pop yang bisa membuat kita ceria, jazz membuat kita jadi lembut, dan dangdut menjadi kita lebih semangat. Downloadlah beberapa musik bisa kalian dan simpan musik tersebut baik itu beragam genre itu di ponsel, di laptop PC supaya musik kita itu menjadi lebih tenang. Jadi apalagi tuh musik anak-anak, baik lagu anak zaman dulu, bisa kalian download di beberapa website seperti kebanyakan di YouTube. Jadi supaya kalian tuh bisa nanti tidak cenderung mengatasi rasa stres. Kemudian yang keempat tentang buku. Buku-buku lama, baik kalau kita buku masa kecil kita ataupun buku pelajaran ataupun buku tahunan, itu harus selalu disimpan di rak buku untuk dengan rapi dengan rak buku yang terpisah. Misalnya rak buku kategori itu buku anak-anak, buku TK, untuk buku SD dan SMP, SMA, dan kuliah, ataupun koleksi lainnya seperti majalah, komik, novel, terus artikel sekolah, itu harus dipisah-pisah dengan rapi dengan rak yang terpisah. Asalkan harus dikunci supaya tidak kemalingan jika terjadi kehilangan barang. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyarankan pada orang lain untuk menjaga semua buku-buku tersebut agar bisa jaga buku tersebut agar dengan baik, agar tidak mudah robek, kotor, rusak, ataupun juga usang. Jadi simpanlah lemari buku supaya dan dikunci supaya barangnya tetap terjaga. Dan yang terakhir dan paling penting sekali adalah ini tentang tayangan TV. Kita tahu bahwa tayangan TV itu zaman dari tahun 1960 udah ada. Waktu itu belum diatur sama saat
saat diatur oleh KPI. Tapi semenjak KPI mulai merebak diberlakukan lagi, sebagian atau seluruh tayangan TV beragam genre pun terpaksa harus diatur oleh KPI, walaupun meskipun tanpa hakikatnya. Ada beberapa sebab seperti di grayscale, kalau adegan berdarah, di mute kata-kata kasarnya, terus juga adegan yang terlewat, yang bukan, ada dua jenis, yang karena sensor dan juga yang bukan karena sensor. Kalau yang karena sensor itu karena ada perbuatan yang tidak pantas, dan yang kedua yang bukan karena sensor karena keterbatasan waktu dan juga karena terlalu panjang. Mungkin ini menjadi salah satu paling fatal kenapa mereka menganggapan iklannya bisa lama, karena biasanya tuh mempromosikan barang-barang tuh yang paling lama itu adalah 10 sampai 15 menit. Jadi kalian tuh kalau misalnya kalian harus bisa mengontrol diri dan stres dengan harus menyamakan tersebut, guys. Jadi jangan beranggapan biasanya tuh kalau kita megang tangan kembali atau tiba-tiba tuh kita bisa merasakan tekanan seperti jantungnya kaget, perutnya juga kaget. Ini waktu pengalaman dulu aku banget nih, pernah nonton statistik dulu aku pernah nih. Saya ikan polio sama dengan suara tangisan anak-anak, saya langsung menghindar. Yaitu mungkin karena efek dari stres statistik karena berrespons dari sesuatu yang kalian tidak sukai ya. Begitu juga dengan TV juga seperti itu. Nih kita berhubung banget nih dari sekarang ini, nanti kemungkinan saya akan bikin vlog tentang perekrutan artis Indonesia dari satu ke PH lain ya. Ini memang sebenarnya udah sangat lazim terjadi di tahun 2023 karena kebanyakan artis Indonesia sekarang itu memutuskan untuk kontrak dengan PH satu ke PH yang lain. Ya sama sih, sekolah di Malaysia juga seperti itu. Ini kenapa? Karena alasannya, karena alasan artis Indonesia untuk mencari kepopuleran dari TV satu ke TV yang lain atau berpindah personality dari MNC Group ke SM Group itu yang dari 2 middleman tersebut ya. Nanti saya akan buatkan vlognya. Jadi dari itulah cara untuk mengatasi nostalgia. Jadi kalian harus kekuatan sabar, harus tidak boleh stres. Anggap saja itu menjadi bagian masa lalu. Jadi jangan buang-buang. Jadi tinggalkan saja hal yang tidak diperlukan supaya rasa nostalgia itu bisa terjaga. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain dari kalian untuk mengatasi rasa nostalgistik terhadap sesuatu yang sangat kalian sukai seperti buku, film, musik, tayangan TV dan juga barang-barang berharga ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.